Semua Dewa Ibel di pusat secara bersamaan melepaskan binatang kosmik mereka. Sejumlah besar binatang sumber bintang tingkat penciptaan, tingkat semesta segudang, dan tingkat kaisar bergegas keluar dari pusat medan perang. Miliaran dari mereka melarikan diri ke langit berbintang, membentuk pasukan pengepungan binatang. Pemandangan ini sungguh spektakuler, membasmi. Pada saat ini, keenam suku pasukan Zeus penuh semangat juang dan bersenjata lengkap. Saya ingin melihat berapa banyak orang Yan Huangming yang bisa dibawa Li Tianming ini. Yang disebut garis keturunan kembar dari klan pertama di alam semesta ini telah terpenjara begitu lama. Apakah masih ada yang bisa melawan? Begitu kekuatan mereka ditunjukkan, kesombongan 8 dewa bangkit lagi dan mereka mulai tertawa. Ledakan-ledakan-ledakan. Mereka meraung, membentuk gelombang dahsyat yang mengintimidasi lawan di depan dan belakang. Di tengah provokasi serius ini, Li Tianming dan para anggota Sekte Tianjiu muncul di kapal Dewa Laut Bintang di belakang, diikuti oleh pemimpin Sekte, Yue Zun dan tokoh-tokoh kuat lainnya, tetapi Tianjiu tidak muncul untuk sementara waktu. Tanpa Tianjiu, puluhan juta tentara Zusen Sekte Tianjiu tidak akan mampu menakuti keenam suku ini sama sekali. Adapun pasukan hantu jahat Li Tianming yang berjumlah 2 miliar, mereka tidak terlalu takut untuk saat ini di langit berbintang yang luas ini. Anshen, aku punya saran. Saat pertempuran dimulai, kita akan mempertahankan garis depan dan fokus menyerang garis belakang. Sekalipun kita tidak bisa menangkap Li Tianming hidup-hidup, yang penting juga adalah menghancurkan Sekte Tianjiu dan merebut kapal Dewa Xinghai, kata Yang Seng dingin. Semua orang tahu bahwa saat dikepung, jika Anda hanya fokus menyerang arah yang lebih lemah, masih ada harapan untuk menerobos dan menang. Baiklah, apakah kalian semua keberatan, tanya Anshen. Tanpa. Selanjutnya, mereka menyaksikan dengan acuh tak acuh ketika Li Tianming memanggil kembali pasukan hantu jahat yang berjumlah 2 miliar. Pasukan hantu jahat ini bagaikan monster kosmik dari klan Dewa Ibel, dan jumlahnya sangat banyak. Bedanya, ini dipanggil oleh Li Tianming sendiri, sedangkan miliaran binatang kosmik itu berasal dari 100 juta klan Dewa Ibel. Anak ini selamat dari pertempuran melawan Fantasy Sky, dan pasukan hantu jahat ini sama sekali tidak terluka. Banyak orang dari 6 klan utama mengerutkan kening. Tentu saja, ini tidak dapat mengubah tekad mereka untuk menyerang pihak Li Tianming. Lagi pula, mereka memiliki pasukan 600 juta dan miliaran binatang kosmik. Dalam pertemuan antar bintang, jumlah Dewa Ibel yang sama bahkan lebih kuat dari Dewa Hantu. Mempersiapkan, Anshen melirik Li Tianming dengan dingin dan berkata lantang, sambil melihat ke arah pemakaman Kaisar 9 Naga. Mereka juga ingin melihat terlebih dahulu berapa banyak lawan yang ada di sini. Pada saat api berkobar, aula pemakaman Kaisar 9 Naga bergetar hebat, dan total 9 gerbang berkepala naga terbuka. Ledakan-ledakan-ledakan, satu persatu, orang-orang Yuanyi, masing-masing dengan Yuanyi di punggung mereka, terbang keluar dari makam Kaisar. Dipimpin oleh Jiang Tianzu, Lin Daoding, dan lainnya, mereka membentuk pasukan Teanisir dan berbaris. Begitu banyak orang Yuanyi, Anshen mengerutkan kening. Meskipun beberapa Zeus tingkat rendah telah tiba, jumlahnya mendekati 200 juta. Orang suci gila melirik Yue Zun dan berkata dengan dingin, lalat-lalat ini benar-benar mempertaruhkan seluruh klan mereka pada Li Tianming. Mereka bahkan meninggalkan rumah mereka untuk datang dan menghadapi kita secara langsung. Orang-orang Kunlan Yuanyi ini sangat biasa. 200 juta orang ini tidak cukup untuk dibasmi oleh 100 juta dewa jahat kita. Yang Seng menjilat bibirnya dan menyeringai. Hingga saat ini, di pihak Li Tianming, Legiun Hantu Jahat, klan Yuanyi, dan Sekte Tianjiu bersama-sama berjumlah hampir 500 juta pasukan Zusen. 6 klan besar ini masih sangat bersemangat dan memiliki semangat juang yang kuat. Hingga selanjutnya, setelah suku Yuanyi, wajah-wajah aneh yang membuat 8 dewa merasa takut secara naluriah bergegas keluar dari pemakaman Kaisar 9 Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang ini mengenakan baju zirah merah keemasan, rambut mereka berkibar, mata mereka menyala-nyala dengan api, dan kekuatan kesadaran mengalir deras dalam tubuh mereka. Begitu mereka keluar dari pemakaman Kaisar, mereka memanggil hewan-hewan pendamping mereka. Mereka melompat dan menunggangi hewan-hewan pendamping mereka menuju langit berbintang. Kavaleri langit berbintang yang sempurna dalam segala aspek baru saja muncul. Ledakan-ledakan-ledakan. Hewan-hewan di bawah tunggangan mereka mengaum, kesadaran spiritual menyelimuti tubuh mereka, gerakan mereka serempak, dan kemampuan berbaris dan bertarung terukir di tulang mereka. Sekelompok Dewa Yan Huang, tidak peduli seberapa sempurnanya mereka, tidak akan mampu menakuti orang. Namun, seiring berjalannya waktu,
Jumlah korps kavaleri bintang pun bertambah, dan jumlah mereka secara bertahap melampaui jumlah klan Kunlan Yuanyi di depan. Pada saat itu, banyak dari 8 dewa tiba-tiba menyadari sesuatu. Suku Yuanyi di depan hanya pengintai. Begitu pikiran ini terlintas di benak mereka, hati mereka meledak. Kaisar Marsekal, ketika jumlah pasukan kavaleri dingin dan agung dari klan ilahi Yan Huang melebihi 200 juta, mata kaisar seperti Ansen berkedut dan mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika jumlahnya melebihi 300 juta, mereka menahan napas, wajah mereka berubah muram, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ketika jumlah ini mendekati 500 juta, wajah beberapa kaisar berubah secara mengerikan. Jumlahnya setara dengan 1 miliar pasukan Zeus. Bagaimana kita melawan mereka? Ansen langsung berteriak, semua pasukan, dengarkan. Keluar ke belakang. Ada 700 juta di depan dan 300 juta di belakang. Siapa yang harus kita serang? Tepat saat Ansen meraung, tubuh dewa alam semesta setinggi 10.000 meter muncul di pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Dia duduk di atas binatang raksasa dengan 88 totem berwajah binatang, taringnya sepanjang 1 kilometer, dan dipenuhi aura pembasmi. Itu Musan Feng. Saat dia keluar, garis keturunannya yang telah tertidur selama ribuan generasi akhirnya menunggu saat balas dendam. Yan Huang, dengarkan perintahku. Serang formasi tempur dengan pedang tajammu. Suara dahsyat itu mengguncang suku Kunlan Yuanyi di depan, membuat mereka ketakutan dan terbelah menjadi dua. Mereka terbang ke segala arah dan meninggalkan jalan tengah menuju kavaleri langit berbintang Yan Huang. Pernyataan perang ini segera menimbulkan ketakutan terdalam di tulang 8 dewa. Banyak orang kehilangan kakinya di tempat. Basmi, teriak para kaisar. Akan tetapi, hanya separuh terakhir pasukan mereka yang menuju Li Tianming. Ansen tertegun dan menoleh ke belakang. Saya melihat Nenek Yin berdiri di depan pasukan klan Dewa Perang, dan beliau juga membagi 200 juta pasukan menjadi dua sisi. Ketika kavaleri langit berbintang Yan Huang bergegas lewat, mereka, klan Dewa Perang, terbagi menjadi dua sayap, mengikuti Yan Huang, dan menyerbu ke arah barisan belakang 5 klan utama yang tak berdaya. Para anggota klan Dewa Ibel yang awalnya berada di tengah dan kini berada di bawah pedang Yan Huang semuanya tercengang. 1,2 miliar versus 400 juta. Apakah ada ketegangan? Klan Dewa Zantian, beraninya kalian mengkhianati jalan surga. Ansen meraung dengan air mata dan darah. Maaf, hanya saja 200 juta hantu dan dewa kita mengkhianati klan Dewa Zantian. Nenek Yin tertawa dan menunjuk ke depan, ikuti Yan Huang dari dekat dan basmi. 200 juta bertarung melawan langit. Mereka bahkan bukan penonton, namun secara tegas dan langsung memberontak dan berbalik melawan pasukan Li Tianming, bertindak sebagai pedang di pihak, ikut menghancurkan dan membasmi untuk mencegah 8 kelompok dewa melarikan diri. Pendekatan ini menakjubkan. Namun, bagaimana itu bisa dianggap sebagai tanda kesetiaan? Ini adalah satu-satunya cara bagi 200 juta dewa perang untuk bertahan hidup. Begitu pasukan Yan Huang yang berjumlah 500 juta muncul, kekuatan tempur kedua belah pihak benar-benar tidak seimbang. Dengan ketidakseimbangan seperti itu, bahkan jika Zantian melawan, akhirnya adalah kematian. Oleh karena itu, ibu mertua tahu betul bahwa jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa membiarkan 5 klan utama lainnya mati dengan lebih menyedihkan dan cepat. Mulai sekarang, kami bukan lagi klan Dewa Perang, kami hanyalah legiun Dewa Hantu di pihak Kaisar. Karena perkataan ibu mertuanya tersebar ke seluruh Zantian, ada rasa tragedi yang samar-samar. 200 juta pasukan mereka semuanya mengerti. Pikirkanlah dengan lebih terbuka. Jika itu adalah surga Ibel, dosa, atau suku lain, mereka tidak akan pernah ragu jika diberi kesempatan seperti itu. Apakah kita telah mengkhianati Zantian atau tidak, semua orang harus tahu dengan jelas. Basmi dia, basmi dia. Dilihat dari ekspresi terkejut dan ketakutan dari 5 suku besar di hadapan mereka, sebagian besar Dewa Zeus tidak siap secara mental untuk tekad Zantian. Ini menunjukkan bahwa 8 dewa telah menguasai alam semesta terlalu lama dan mereka sungguh tidak terbiasa dengan kegagalan. Jika mereka tidak terbiasa dengan kegagalan, bagaimana mereka bisa memahami pemberontakan? Ketika Nenek Yin berteriak, kami baru saja mengkhianati Zantian, banyak Zeus dari 5 klan utama tahu bahwa mereka telah tamat. Melarikan diri, berhenti berkelahi, lari. Untuk sesaat, dalam pertemuan di langit berbintang ini, mereka sama sekali tidak mempedulikan formasi, ide pertempuran, atau koordinasi. Para dewa moral menyerang Li Tianming dari depan. Serang pantatmu. Mereka akan masuk kemanapun mereka melihat celah. Dengan cara ini,
Dewa Meteorik dan Dewa Matahari Terbenam tidak akan lagi melindungi kita, dan Dewa Berdosa tidak akan lagi mendukung kita. Sisa klan Dewa Ibel, yang seharusnya dilindungi, justru dikepung oleh kavaleri Yan Huang dan Dewa Perang di kedua sayapnya. Wajah mereka memucat dan hati mereka hancur. Menjebak mereka sampai mati. Li Tianming memberikan perintah kekaisaran yang agung, dan pasukan yang terdiri dari 2 miliar roh jahat meraung, membentuk pengepungan langit berbintang yang besar, seperti tirai langit kosmik, menghalangi medan perang langit berbintang tanpa hambatan apapun. Ledakan-ledakan-ledakan. Para dewa hantu sekte Tianjiu berkumpul dan memblokir semua rute pelarian para dewa moral ke celah. 200 juta orang Kunlan Yuanyi mengepung mereka dan memblokir rute pelarian banyak dewa jahat. Pada saat ini, pergerakan di lingkaran luar medan perang tidak terhalang dan terganggu, dan seringkali lebih cepat daripada pergerakan di lingkaran dalam. Basmi mereka, An Sen, Yang Seng, Yu Senjun dan Kaisar serta jenderal lainnya, keberanian dewa alam semesta berada di ambang kehancuran, dan teriakan yang mereka buat sangat menyayat hati. Terutama An Shen dan Yang Sheng. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah pasukan Yan Huang paling menakutkan di bawah Li Tianming. Kesadaran 500 juta manusia dan hewan menjadi satu, membuat 8 kelompok dewa sepenuhnya mengingat ketakutan didominasi oleh Yan Huang dalam darah mereka. Apakah Huan Tian dan Mo Tian cocok untuk perang? Ketika kavaleri Yan Huang menyerbu langit berbintang, mereka akan menjadi raja sesungguhnya dalam perang sumber bintang. Siapkan kekuatan sihirmu. Saat suara Musan Feng yang lantang dan hikmat bergema, 500 juta binatang pendamping Yan Huang bersatu dan mengumpulkan kekuatan magis mereka. Pada saat itu, pasukan ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah telah berubah menjadi sumber bintang super. Semua kekuatan magis berkumpul bersama, dan kekuatan itu tampak lebih mengerikan daripada pemboman kapal Dewa Laut Bintang. Kuncinya, ini bahkan lebih cepat. Binatang Zeus. Binatang Zeus. Klan Dewa Ibel, yang paling lemah dalam pertempuran jarak dekat, melarikan diri dengan panik, dan memimpin binatang perang untuk menjadi umpan meriam. Namun, air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya, dan kendali binatang perang jauh lebih lemah daripada kendali binatang pendamping klan Dewa Yan Huang. Di medan perang, hal yang paling menakutkan adalah serangan bersamaan. Ledakan, tubuh cahaya yang menyala-nyala menghantam pasukan Zeus dari klan Dewa Ibel, seketika menghancurkan asal-usul Zeus yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, bahkan jeritan pun tenggelam sepenuhnya, dan yang terdengar hanyalah gemuruh dan guncangan di alam semesta berbintang yang luas. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebelum pasukan tiba, gelombang kekuatan sihir yang terkoordinasi telah menyapu 5 suku utama, tidak hanya menghancurkan formasi mereka, tetapi juga meledakkan hati mereka. Jika hanya pasukan Yan Huang berkekuatan 500 juta melawan 6 suku dan 8 divisi pasukan Zusen, kedua belah pihak masih dapat bertarung dalam waktu lama, setidaknya formasinya dapat dipertahankan. Namun sekarang, kesenjangannya terlalu besar. Yan Huang terutama menargetkan klan Dewa Ibel terlebih dahulu, dan melumpuhkan kekuatan tempur terkuat mereka. Dengan 500 juta orang melawan 100 juta klan Dewa Ibel yang tak berdaya, klan Dewa Ibel menderita banyak korban dalam waktu singkat, dan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri sama sekali. Mengenai dosa, moralitas, meteorit, dan matahari terbenam, semuanya hanya berjumlah lebih dari 300 juta Zeus, dan kita masih harus menghadapi lawan yang jumlahnya paling sedikit 2 kali lipatnya. Lawan-lawan ini membentuk tembok raksasa langit berbintang, mengunci medan perang. Mereka mendorong lawan mereka mundur, sementara Yan Huang bagaikan binatang buas yang menyerang dan membasmi berkali-kali. Mulailah dengan kekuatan magis untuk menghancurkan formasi lawan, hancurkan kemauan lawan, lalu serang untuk pertempuran jarak dekat, gunakan kekuatan besar dari daging dan darah binatang pendamping dan kemampuan membasmi yang dahsyat dari kesadaran dan artefak alam semesta untuk membasmi lawan dari jarak dekat. 500 juta pasukan hanya maju dalam satu gelombang, dan kecuali mereka yang melarikan diri ke segala arah, hampir setengah dari klan Dewa Ibel hancur. Mereka semua menjadi asal-usul Zeus, menangis dan melolong di langit berbintang, sambil terbentur-bentur. Kompres formasi dan basmi. Suara dingin Li Tianming bergema di seluruh medan perang, seperti hukuman mati. Zantian, klan Yuanyi, sekte Tianjiu, dan hantu jahat Siwa mulai memperketat pengepungan, mendorong ke dalam seperti penggiling daging, memaksa 8 kelompok dewa ini berada di bawah pedang kavaleri besi Yan Huang. Sang pemimpin, Yue Zun dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran sengit melawan beberapa jenderal kekaisaran. Dengan bergabungnya Musan Feng dan Nenek Yin, Li Tianming dan Wei Sheng Moran tidak perlu lagi bertindak. Pertempuran terakhir Hengsha kuno akan segera berakhir.
Mu Sanfeng, kamu benar-benar hebat. Mata Li Tianming terfokus, dan dia melihat bahwa di tengah medan perang, pria kuat dari klan Yan Huangming ini sedang bertarung melawan dua orang, An Shen dan Yang Sheng. Itu adalah tempat terpanas di medan perang. Tempat itu dikelilingi oleh asal-usul dewa alam semesta klan Dewa Ibel yang hancur, banyak di antaranya telah menjadi mayat. Mengalahkan kedua jenderal kaisar ini juga akan mempercepat runtuhnya moral 8 suku dewa. Seluruh medan perang berbintang dipenuhi dengan cahaya bintang yang ganas dan tak berujung. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, pemuda kekar dengan rambut acak-acakan itu mewakili klan ilahi Yan Huang dan sekali lagi melangkah ke panggung alam semesta setelah beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya. Di depan matanya ada puluhan binatang buas tingkat kaisar. Cacing bintang Xuanming dengan tubuh sepanjang puluhan ribu meter, berselimut baja, memancarkan cahaya dingin, serta dipenuhi gigi dan paku tajam di sekujur tubuhnya. Ada juga monster bernama An Tianlong. Meskipun dinamai naga, monster ini bukanlah naga. Sebaliknya, ia tampak seperti lautan hitam dan busuk, pusaran di langit berbintang, dan mulut alam semesta. Xuanming Starworm dan An Tianlong merupakan dua monster perang An Shen yang terkenal. An Shen sendiri bersembunyi di dalam tubuh An Tianlong yang terbesar dan dilindungi dengan ketat. Santo domba memiliki sayap berbentuk kelelawar di punggungnya, dan bahkan sepasang tanduk melengkung tumbuh di kepalanya. Tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan sayapnya terbakar api hitam. Terdengar suara hantu melolong dan serigala melolong, sungguh menyeramkan. Inilah 100 sayap setan. Surga Ibel dan dewa-dewa berdosa bersekongkol satu sama lain dan dianggap sebagai dua suku dengan kecenderungan paling tidak bermoral di antara 8 dewa. Mereka juga hampir paling kejam terhadap keturunan Yan dan Huang. Kini, Mu Sanfeng muncul di udara, menunggangi naga hitam, menggenggam tombak sepanjang 10.000 meter, matanya berkobar api, dan semangat juangnya luar biasa. Hewan peliharaannya merupakan garis keturunan paling atas dari klan Yan Huang Neter, yang diberi nama naga penelan bintang kekacauan, yang merupakan garis keturunan yang pernah melahirkan Kaisar Yan Huang, tetapi dimakamkan di alam leluhur. Jelas sekali bahwa ia sudah menjadi binatang kosmik tingkat 89, dan kekuatan di dalam tubuhnya 89 kali lipat kekuatan Mu Sanfeng. Jika ia tidak memiliki kesadaran simulasi tingkat 90, Mu Sanfeng akan sama tidak bergunanya dengan Dewa Matahari terbenam di hadapan naga penelan bintang kekacauan ini. Kekuatan garis keturunan Dewa Kembar baru ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Satu kata untuk menggambarkannya adalah sempurna. Tidak ada kelemahan. Di sisi lain, hampir setiap suku dari 8 dewa memiliki kelemahannya masing-masing. Saat musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Tangkap dia, kita punya kesempatan untuk selamat. Teriak An Shen kepada Yang Sheng. Aku mengerti. Biarkan binatang perang membantu, dan aku akan bertahan. Geram Yang Sheng, sambil mengibaskan sayap Ibel 100 tahun. Tubuhnya yang setinggi 10.000 meter menggulung badai gelap, menembus langit berbintang, dan menghabisi Mu Sanfeng. Di sampingnya, sejumlah besar serangga bintang Xuanming dan An Tianlong mengikuti, membentuk lautan serangga dan lautan hitam balas dendam, seperti mulut berdarah, menelan Mu Sanfeng. Mata Mu Sanfeng tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya yang menyilaukan. Para martir di atas, Feng akan meminum darah musuh hari ini dan membantu Kaisar membuka jalan menuju kebangkitan Yan Huang. Mu Sanfeng memegang pistol di satu tangan dan naga penelan bintang kekacauan di bawah kursinya di tangan lainnya, dan bergegas maju. Sisik naga hitam milik naga penelan bintang kekacauan juga membentuk pusaran. Ketika pusaran ini mulai berputar, semua cahaya bintang dan kekuatan sumber bintang di sekitarnya tertelan olehnya, dan sebagian besar medan perang tiba-tiba menjadi gelap. Setidaknya Dewa Giok dari Dewa Matahari terbenam tidak memiliki hewan peliharaan dengan garis keturunan super seperti itu. Raja Maple, pasukan kavaleri Yan Huang terus menyerang, meneriakkan nama Mu Sanfeng, semangat juang mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka bahkan tidak menyaksikan pertarungan antara Mu Sanfeng dan Mu Sanfeng, dan terus menjalankan tugas mereka sendiri, membasmi mereka yang perlu dibasmi. Di belakang mereka, pertempuran antara Mu Sanfeng dan An Shen Yang Sheng memicu kehebohan di Lautan Bintang, menelan sebagian besar medan perang menjadi pusaran raksasa. Di tengah bintang-bintang yang berkelap-kelip dan terdistorsi, raungan memilukan dari makhluk-makhluk kosmik terdengar. Pertempuran ini sungguh dahsyat dan mengejutkan. Memang benar jika Li Tianming bergabung di medan perang, Mu Sanfeng pasti akan menang lebih cepat, tetapi dia tidak melakukannya, karena kebencian Yan Huang terkadang perlu dibalaskan oleh keturunan ini.
Mu Sanfeng juga membutuhkan hasil militer untuk benar-benar meyakinkan ratusan juta orang dunia bawah Yan Huang untuk memutuskan meninggalkan dunia bawah leluhur dan datang ke bintang kaisar. Li Tianming memilih untuk membantu ibu mertuanya. Tentu saja, Anda perlu membangun beberapa hubungan dengan bawahan baru. Nenek Nayin adalah spesies yang sangat istimewa dari klan Dewa Perang. Ketika Li Tianming mendatanginya, ia mendapati tubuh dewa alam semesta yang panjangnya 10.000 meter telah berubah menjadi lautan luas. Ia berwujud cair, tetapi seperti besi cair yang membara, masih panas dan keras. Seperti dugaan Li Tianming, Kaisar Dewa Hantu ini, salah satu dari 3 klan dewa besar, sangat kuat dalam hal fisik pertarungan individu. Lawannya adalah Kuang Seng, Kaisar para dewa moral yang juga dewa hantu. Seorang santo gila di generasinya, reputasinya menyebar jauh dan luas. Ia memiliki 83 kekuatan ekstrim, setara dengan menyatu dengan binatang buas, dan cukup fleksibel. Namun, di hadapan ibu mertuanya, lelaki ini sedikit rendah diri dan benar-benar tertekan. Faktanya, mereka berada pada level yang sama. Alasan mengapa kekuatannya jelas adalah karena secara alami hal itu menunjukkan bahwa 2 hantu utama dan 8 dewa, klan Dewa Perang benar-benar menghancurkan klan Dewa Moral. Apakah kamu butuh bantuan? Tanya Li Tianming sambil tersenyum dari belakang. Tidak perlu, teriak ibu mertua. Kalau begitu aku akan pergi, kata Li Tianming sambil tersenyum. Kembalikan roh jahatku. Aku bisa membasmi jalang ini. Raung ibu mertua. Hantu jahat Li Tianming tersenyum. Gunakan saja roda neraka untuk memanggilnya. Mendengar ini, seluruh tubuh nenek Nayin bergetar, dan kemudian roda neraka di suatu tempat di tubuh cairnya tiba-tiba terbuka, dan semburan kuning redup keluar. Ini sebenarnya juga hantu jahat cair. Semuanya, dengarkan, nyalakan roda neraka, teriak ibu mertua dengan terkejut. Ketika 200 juta dewa perang mendengar ini, mereka akhirnya menjadi bersemangat dan fanatik. Akhirnya aku bisa menjadi diriku sendiri. Li Tianming membuka blokir mereka. Membasmi, mereka menyerang para dewa moral dari kedua belah pihak, dan kekuatan tempur mereka meningkat drastis. Berhadapan dengan kelompok hantu dan dewa lain yang telah lama mereka benci, dendam lama dan baru pun muncul, dan mereka pun melancarkan pembantaian massal. Li Tianming tampak lebih santai saat melihat ini. Selanjutnya, ia pergi membantu Yue Zun dan pemimpinnya untuk menangkap 2 kaisar, Dewa Giok dan Kaisar Perak. Ketika keduanya runtuh, mentalitas pasukan Zeus yang terdiri dari 2 dewa, meteorit dan matahari terbenam, juga hancur total. Awalnya aku ingin kabur, tapi sekarang aku hanya bisa menunggu kematian. Menyerah. Kami menyerah. Kami menyerah seperti halnya klan Dewa Perang. Saat bintang-bintang berjadewa dan matahari terbenam, banyak orang tidak lagi berani melawan dan berlutut dalam kesedihan. Basmi mereka semua, tidak ada tempat di Taiko Hengsha untuk menampung orang-orang yang menganggur, kata Li Tianming dingin. Bukannya dia kejam, tapi dia tidak punya media dan sarana untuk mengendalikan matahari terbenam dan meteorit, tidak seperti Kiki dari klan Dewa Santian. Ada risiko dengan para tahanan, dan dia tidak bisa menerimanya sekarang. Pernyataan ini membuat 5 klan utama menjadi sangat ketakutan. Ledakan-ledakan-ledakan. Di tengah medan perang, Mu Sanfeng berlumuran darah, tetapi dia memegang 2 asal-usul dewa alam semesta dan datang ke Li Tianming sambil tersenyum. Dia membasmi 2 orang. Mulai saat ini, kemenangan diumumkan. Li Tianming berdiri di tempat yang tinggi dan melihat sekeliling. Kali ini, dari 1 miliar pasukan Zeus dari 8 divisi dewa, hampir semuanya terbasmi, kecuali 200 juta pasukan Santian. Seluruh medan perang langit berbintang masih meledak. Setiap ledakan dahsyat berarti salah satu dari 8 dewa alam semesta terluka parah dan bergantung pada belas kasihan dewa lainnya. Di babak kedua, perang berubah menjadi pertumpahan darah. Setelah kelompok pertama klan Dewa Ibel terbasmi, miliaran binatang ilahi kosmik yang mereka kendalikan menjadi tak terkendali. Li Tianming khawatir binatang ilahi kosmik ini akan menjadi ancaman bagi dunia sumber bintang tingkat penciptaan, jadi ia memerintahkan pasukannya untuk membasmi sebanyak mungkin. Menjelang akhir, Yin Chen membawa sekelompok Zeus untuk mengejar mereka, dan menangkap serta membasmi semua binatang Zeus dan Dewa Zeus dari 8 dewa yang telah melarikan diri ke medan perang yang jauh. Jika kau ingin membasmi, basmi saja semuanya. Ratusan juta pasukan Zeus hancur berkeping-keping dalam pembantaian dingin itu. Kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka berkumpul sekaligus, yang setara dengan pembentukan sumber bintang tingkat penciptaan. Dapat dilihat berapa banyak orang yang meninggal. Perang itu tidak lama, tetapi butuh waktu lama untuk berakhir. Pada akhirnya, melihat sekeliling,
hanya anak buah Li Tianming yang tersisa di medan perang berbintang. Setelah membasmi semua lawan mereka, Yan Huang, Sekte Tianjiu, klan Kunlan Yuanyi, dan klan Zantianshen berbaris di depan Li Tianming. Mu Sanfeng dan Yin Popo membawa asal-usul dewa alam semesta Ansen, Yang Seng dan Kuang Seng kepada Li Tianming. Yang mulia, tolong basmi dia dan nyatakan kemenangan dalam pertempuran ini. Mu Sanfeng tersenyum dan menatap Li Tianming dengan mata membara. Bisa, Li Tianming memegang pedang Dong Huang di tangannya dan datang ke hadapan tiga asal-usul dewa kosmik dengan tubuhnya yang berukuran 1000 meter. Tidak termasuk pasukan hantu jahat Siwa, total 1 miliar pasukan Zeus menatapnya dengan fanatik, dengan api menyala di mata mereka, dan kekuatan iman tertinggi pun lahir. Keyakinan tingkat tinggi kepada dewa alam semesta ini juga memungkinkan Li Tianming untuk sekali lagi menembus batas-batas Kaisar Laut Bintang. Meskipun tubuhnya tidak membesar, kekuatan yang dapat dimobilisasinya kembali menguat. Li Tianming, Ansen meronta dan berteriak, berkata dengan panik, aku berguna. Yue Zun mengkhianatimu, tapi sekarang dia berjuang untukmu. Aku juga bisa. Li Tianming terkekeh di sampingnya dan berkata, dia keturunan istriku. Kamu siapa? Aku adalah keturunanmu, cucumu. Kata Ansen cepat-cepat. Bodoh amat John denganmu. Punya cucu sepertimu berarti keturunanku akan hancur. Li Tianming menjadi marah mendengar ini. Apakah kamu tidak mengutukku? Kemudian, ia mengerahkan kekuatan mental semua makhluk hidup di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Kecemerlangan Dewa Zeus 1000 meter melampaui semua Dewa Zeus di medan perang, dan pedang Dong Huang melesat dengan energi pedang 10.000 kaki. Ledakan, dia menebas dengan pedangnya, seakan membelah langit dan bumi, menghancurkan Ansen yang sedang berteriak. Adegan kekerasan ini membuat pengikut Li Tianming semakin cemburu, dan mereka melihat bahwa mereka memiliki modal untuk melawan 8 dewa. Dasar semut konyol, di hadapan 8 dewa yang asli, kau bahkan tak berharga sepeser pun. Si orang suci gila tahu bahwa ia sudah dikutuk, tetapi ia tetap keras kepala dan terus mengumpat. Saya punya puluhan miliar pasukan Yan Huang Zusen, kata Li Tianming sambil tersenyum. Apa itu 100 miliar kau tidak tahu betapa kuatnya 8 dewa generasi ini, hehe, kata Yang Seng muram. Aku masih punya Tianjiu. Li Tianming tertawa lagi. Sang Santo Domba terhenti. Tepat saat dia hendak terus berteriak dan mengumpat, pedang Dong Huang milik Li Tianming terbelah menjadi dua, menembus Zeus Origin miliknya dan milik Mad Saint secara bersamaan, dan kekuatan pembasmi menyapu Zeus Origin mereka. Ledakan, dua kaisar terakhir dimusnahkan sepenuhnya di medan perang kuno Hengsha. Dengan cahaya kematian mereka yang menyala-nyala, Li Tianming mengangkat pedang Kaisar Timur di hadapan pasukan berkekuatan 1 miliar orang dan berseru dengan suara agung peringatan bagi seluruh Hengsha kuno. 1 miliar dewa dari 8 divisi telah menyerbu pasukan Dewa Zeus dan telah dimusnahkan sepenuhnya. Kita telah meraih kemenangan besar, dan kita adalah satu-satunya penguasa Hengsha kuno. Ledakan, suara agung ini mengguncang dunia, mengumumkan kemenangan gemilang. Meskipun hanya sebuah upacara, semua keyakinan dan antusiasme menyatu dalam satu waktu. Pengumuman ini menandai bahwa semua klan dan kekuatan di Hengsha kuno telah berkumpul di bawah Li Tianming, dan dengan dia sebagai intinya, mereka telah menjadi negara formal untuk melawan 8 divisi dewa. Dinasti Sangsing Su Tianming. Inilah ambisi dan cita-cita Li Tianming. Meskipun saat ini kita baru mewujudkan prototipenya dan mendirikan fondasinya, itu belum cukup untuk benar-benar menelan seluruh Sangsing Su, tetapi setidaknya, ini adalah awal yang terbaik. 1 Rerun Dewa Bintang atas, sejumlah besar Rerun Dewa Bintang bawah. Ambisinya adalah seluruh alam semesta. Tentu saja, saat ini hal ini terbatas pada alam semesta yang teratur. Ledakan-ledakan-ledakan, sorak-sorai yang mendidih melanda medan perang berbintang ini untuk waktu yang lama. Sorak-sorai baru berhenti ketika Li Tianming mengangkat pedang Dong Huang lagi, tetapi semua orang masih menatapnya dengan tatapan tajam. Li Tianming pertama-tama melihat Yue Zun, Feng Lingsui dan yang lainnya. Mengingat 3 bintang Feng Yumeng telah berhenti dan beralih ke cahaya, dan karena mereka telah menunjukkan kinerja yang baik hari ini, kalian diperkenankan untuk menebus dosa-dosa kalian dan kembali ke 3 bintang Feng Yumeng kalian. Namun mulai sekarang, aliansi 6 bintang akan tetap dipimpin oleh garis keturunan utama bintang Da Jiangsu. Kata Li Tianming. Yue Zun menghela napas lega. Ini kabar baik untuknya. Dia bahkan bersujud kepada Li Tianming di langit berbintang dan berkata, klan Yuanyi alam semesta bulan agung bersujud untuk berterima kasih kepada Kaisar atas rahmat ilahinya. Mulai sekarang, kami akan setia kepada klan Kunlan Yuanyi dan Kaisar. Pelanggaran apapun akan dihukum mati.
Dimulai dari dia, hingga semua prajurit Zeus dari Feng Yumeng, dan kemudian hingga 200 juta Zeus dari suku Kunlan Yuanyi, pada saat ini mereka sepenuhnya yakin pada Li Tianming. Li Tianming tidak berhenti, lalu bertanya kepada pemimpin sekte Tianjiu, Tianjue, apakah kau ingin kembali ke Dacia atau pergi ke Emperor Star? Yang mulia, kami ingin pulang, kata pemimpin mewakili seluruh anggota sekte Tianjiu. Baiklah, mulai sekarang kau akan menjadi garis keturunan Kaisar Xia Agung. Daxia saat ini hanyalah dunia besar di alam semesta, dan perlu pulih dan memulihkan diri. Li Tianming awalnya berencana untuk menelan Daxia dan memanfaatkan limbahnya, tetapi sekarang setelah penghalang fusi telah dipulihkan, dia memutuskan untuk menyerah. Berikan dukunganmu untuk saudara-saudara lama kita di Yanhuang. Kaisar, kemana kami bisa pergi? Tanya ibu mertua dengan suara berat, sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia juga telah mengalami adegan-adegan besar, tetapi dia tidak dapat menahan rasa gugupnya saat ini. Dia takut Li Tianming akan menghancurkan mereka selanjutnya. Jika ada tingkat keberuntungan, tepat ketika ibu mertuanya hendak mengatakan ini, Li Tianming menyela dan berkata, hanya ada 3 wilayah di Hengsha kuno ini, 6 bintang klan Yuanyi, Daxia, dan bintang Kaisar. Kau tidak bisa pergi ke 2 yang pertama, jadi tentu saja kau akan pergi ke bintang Kaisar. Dengan baik, 200 juta dewa perang tidak mempercayai telinga mereka. Bisakah mereka benar-benar pergi ke Imperial Star? Itu adalah markas Li Tianming. Kaisar, apakah Anda serius? Mata ibu mertuanya merah karena kegembiraan. Tentu saja, aku harus memperlakukanmu dengan baik dan menunjukkan kepada klan Dewa Perang di belakangmu bahwa bergabung denganku akan memberimu banyak manfaat. Kata Li Tianming terus terang, dan jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang di Imperial Star. Imperial Star masih dalam tahap pembangunan, jadi kau harus bekerja keras. Kata-kata tulus seperti itu seringkali lebih populer daripada kata-kata yang terkesan munafik. Berlutut, atas perintah ibu mertua, mata Dewa Perang dipenuhi air mata. Mereka datang bersama 8 kelompok dewa lainnya. Semua yang lain mati, tetapi mereka berhasil bertahan di bintang kekaisaran. Keren? Ya. Mulai saat ini, mereka tidak punya cara untuk mundur kembali ke 8 dewa, dan partisipasi mereka dalam pertempuran tadi adalah tanda kesetiaan mereka. Kakak Feng. Setelah mengatur ketiga pihak ini, Li Tianming datang ke Musan Feng. 500 juta Yanhuang Protoss, yang telah memenangkan kemenangan lainnya, semua menatap Li Tianming dengan mata menyala-nyala, dan mengenalnya secara mendalam. Aku akan membawa semua orang ke bintang Kaisar dulu, kata Li Tianming kepada klan ilahi Yanhuang. Kaisar tak terkalahkan, dewa-dewa Yanhuang yang tak terhitung jumlahnya bersukacita. Kalau begitu, Li Tianming memandang Musan Feng. Musan Feng tersenyum dan berkata, aku akan kembali ke dunia bawah leluhur dan membebaskan rakyatku dari penjara. Puluhan miliar rakyatku bergantung padamu mulai sekarang. Saudara Feng, izinkan aku pergi bersamamu, kata Li Tianming dengan serius. Anda, ini akan menunjukkan ketulusanku. Li Tianming tersenyum dan berkata, lagi pula, kau bilang beberapa tetua di klan meragukan garis keturunan dan motifku. Memindahkan seluruh klan adalah masalah besar, dan aku ingin semua orang melihat ketulusanku. Musan Feng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum pahit dan berkata, memang, kau bahkan berhasil membujuk klan Dewa Zantian untuk menyerah. Kita juga punya Daxia dan bahkan Tianjiu di kubu kita. Beberapa orang tua jelas tidak senang dengan ini. Impian mereka adalah kebangkitan Yanhuang, merebut kembali dunia baru atas nama Yanhuang. Li Tianming juga memahami hal ini. Klan Yanhuang Ming berharap Yanhuang akan kembali ke Sang Xingsu, sementara Li Tianming ingin membangun dinasti Tianming. Ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama berpusat di sekitar Yanhuang, sementara yang kedua berpusat di sekitar Li Tianming. Pemikiran mereka masuk akal. Lagi pula, begitu mereka muncul, kekuatan terbesar di Hengsha kuno adalah Yanhuang. Yang lain akan jauh tertinggal. Li Tianming berhenti sejenak. Tapi tidak apa-apa, ini baru permulaan. Aku akan menunjukkan potensiku kepada mereka. Oke, Musan Feng mengangguk, lalu berkata, kalau kamu mau pergi, ajak ayah angkatmu juga. Kudengar dari Xing Er dia mewarisi sesuatu dari leluhur kita, jadi dia lebih disukai para tetua. Tidak masalah, kata Li Tianming sambil tersenyum. Hanya saja orang ini terbiasa tinggal di rumah. Aku khawatir dia akan gugup dalam situasi besar. Haha, Musan Feng tertawa. Selanjutnya, tentara dapat kembali dengan kemenangan. Suku Yuanyi kembali ke Liuxing, Sekte Tianjiu kembali ke Daxia,
dan Li Tianming membawa Zantian dan 700 juta pasukan Yan Huang dan menaiki pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk kembali ke bintang Kaisar Yan Huang. Kaisar dimakamkan. Hantu bangsawan Wei Sheng Moran telah berpindah tempat. Li Tianming melihat bahwa dia masih bertransformasi dan tidak berniat mengganggunya, tetapi dia tiba-tiba berbicara dan berkata, "Aku akan menemanimu ke alam leluhur." "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Li Tianming bertanya sambil tersenyum. "Ketika kau dan ayah angkatmu tiba di sana, kau akan kehilangan bonus kekuatan tempurmu. Saat itu, kau akan kembali ke alam Zeus tingkat kedua. Aku khawatir kau tidak akan terbiasa, dan kau tidak akan punya inisiatif jika kita benar-benar ingin bernegosiasi," kata Wei Sheng Moran. "Kau benar-benar perhatian." Li Tianming berhenti sejenak. "Namun, Tianjiu adalah salah satu akar penyebab kejadewa Yan Huang. Meskipun aku sudah berkali-kali mengatakan pada mereka bahwa kau bukan Tianjiu, mereka tetap akan bersikap bermusuhan sekarang karena mereka melihatmu telah menjadi begitu kuat hingga kau tak terkendali. Menurutmu, apakah permusuhanlah yang menjadi masalah, atau kelemahan dan ketidakmampuan melindungi diri sendiri yang menjadi masalah?" tanya Wei Sheng Moran balik. "Memang, yang terakhir lebih merepotkan." Li Tianming tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Aku sungguh iri pada kalian. Kalian tidak perlu berlatih keras, dan kalian bisa tumbuh setinggi puluhan ribu meter dalam sekejap mata. Ini menunjukkan bahwa kamu telah membesarkannya dengan baik," kata Wei Sheng Moran dengan suara manis. "Masuk akal, ini semua berkatku." Mata Li Tianming menyipit. "Tapi kau mengingatkanku bahwa setelah perang Hengxia kuno berakhir, aku perlu fokus pada hal-hal mendasar dan mengembangkan wilayahku." "Baiklah, kalau begitu, haruskah aku pergi bersamamu?" Wei Sheng Moran bertanya dengan lembut. "Pergilah." Li Tianming mengangguk. "Membawa istri yang begitu dewasa akan membawa kehormatan bagimu. Tentu saja aku harus membawanya. Bukan hanya itu, aku bahkan akan duduk di kepalamu dan berparade keliling kota." "Apa maksudmu dengan kepala, payudara?" Kepala Yinghuo muncul dan bertanya dengan kaget, "Apakah perbedaan antara kalian berdua benar-benar sebesar itu?" Mati, upacara pemakaman Kaisar Sembilan Naga berlangsung dengan meriah. Di tepi medan perang, di suatu tempat yang jauh, dalam pusaran mimpi, seorang wanita berpakaian hitam tampak menjulang. Dia melihat ke arah Li Tianming pergi dan bergumam, "Kamu sudah dewasa. Sudah waktunya pulang. Keluargamu merindukanmu." Setelah kembali ke bintang Kaisar, menyelesaikan 500 juta Yan Huang dan 200 juta Zantian, dan membawa Li Wudi dan Musan Qiu bersamanya, Li Tianming siap untuk mengantar Kaisar Zhang ke dunia bawah leluhur. Karena sudah lama tidak keluar, Li Wudi merasa gelisah dan gatal di sekujur tubuh. Ia meringkuk di depan cermin, berdandan tanpa henti, dan terus bertanya kepada Li Tianming, "Apa kabar? Apakah popularitasmu sudah melampauiku? Aku sudah berusaha keras untuk menekannya. Kalau tidak, kalau kau berdiri di sampingku, kau hanya akan menjadi pemeran pendukung, dan para senior tidak akan memperhatikanmu." "Berhenti bicara, kau konyol." Li Tianming memutar matanya. "Haha, kamu merasa rendah diri." Li Wudi menatapnya dengan penuh penyesalan dan berkata dengan penuh emosi, "Anakku, ini kehendak dewa. Sebagai seorang pria, kamu harus percaya diri." Musan Feng menatap Li Wudi cukup lama, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Paman Wudi ini benar-benar memiliki kepribadian seperti beberapa generasi Kaisar Langit yang tercatat dalam sejarah klan kita." "Kepribadian apa?" tanya Li Tianming. "Karakter sejati, tak terkekang dan tak terkekang," kata Musan Feng. "Jika Anda menghilangkan temperamen sejati dan tidak terkendali, itu masih pantas," kata Li Tianming. "Cemburu." Li Wudi menatap Musan Feng dan berkata sambil tersenyum, "Keponakanku tetap yang terbaik." Li Tianming berkata. Musan Feng tersenyum sejenak sebelum berubah serius. "Ayo kita mulai. Di dalam klan kita, 5 tetua bintang Kaisar memegang otoritas tertinggi. Mereka adalah pemimpin kita. Merekalah yang selalu berselisih dengan Kaisar. Namun, setelah Kaisar meruntuhkan penghalang Xia Agung, 3 dari mereka berubah pikiran dan memilih untuk pindah dari dunia bawah leluhur setelah kita memenangkan pertempuran ini. Tapi masih ada 2 tetua bintang Kaisar. Masih belum mudah, kan?" tanya Li Tianming. "Ya, jadi, kamu perlu waspada karena mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagimu dan memengaruhi opini publik," kata Musan Feng serius. "Begitu. 2 yang mana?" tanya Li Tianming. Musan Feng dan Musan Qian saling berpandangan, tersenyum canggung, dan berkata bersamaan, "Orang tua kami." Kaisar Sembilan Naga dimakamkan di langit berbintang, berlayar menuju pintu masuk alam leluhur. Melihat ke belakang, Anda dapat melihat bintang-bintang cemerlang dari Hengxia kuno. Seluruh langit malam dipenuhi dengan cahaya warna-warni,
yang lebih terang dan lebih indah daripada cahaya bintang di Lower Star Ruins. Hal ini karena setelah Li Tianming menyatukan Hengsha kuno, berbagai klan tidak perlu lagi menyembunyikan posisi bintang mereka. Menutup penghalang kabut bintang juga dapat menyelamatkan sumber bintang. Oleh karena itu, Hengsha kuno penuh dengan bintang-bintang yang bersinar. Yang paling bersinar di antara mereka tidak diragukan lagi adalah bintang Kaisar Yan Huang milik Li Tianming. Bintang ini terletak di pusat Hengsha kuno, seperti Raja Bintang. Dan di tepinya, bintang Daxia Guixu yang diperbaiki memiliki kecerahan tertinggi kedua. Mungkin nenek moyang kita tidak pernah membayangkan bahwa dua bintang, Yan Huang dan Daxia, suatu hari nanti akan bersinar berdampingan seperti ini di Hengsha kuno. Li Tianming kembali menatap langit berbintang di Hengsha kuno, dan mendesah dalam hati. Lautan bintang bersinar. Ini membuktikan bahwa dinasti Tianming Li Tianming pada dasarnya berbeda dari pemerintahan bersama 8 dewa. Sang Xingsu, yang diperintah bersama oleh 8 kelompok dewa, tampak damai, tetapi sebenarnya mereka saling waspada. Bintang-bintang tak pernah bersinar, dan selalu ada gesekan di bawah. Dalam lingkup pengawasan Dao Surgawi, segala macam cara jahat digunakan. Masa depan Taiko Hengsha tidak diragukan lagi akan lebih harmonis dan adil. Dalam perjalanan menuju alam leluhur, Li Tianming mempelajari situasi umum klan Yan Huang Neter dan juga memiliki pemahaman tertentu tentang 5 tetua bintang kaisar yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Pasukan dunia bawah Yan Huang, yang nama lengkapnya adalah Tentara 5 Elemen Yan Huang, memiliki 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka berjumlah 5 miliar sebagai pasukan utama, dan 5 miliar sebagai pasukan cadangan. Setiap bagian merupakan salah satu dari 5 elemen, dan setiap elemen memiliki 1 miliar. Pasukan Dewa Kosmik Musan Feng yang berkekuatan 500 juta jiwa terdiri dari 100 juta jiwa masing-masing dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Pasukan ini sebagian besar terdiri dari kaum muda. Mereka adalah masa depan klan Neter Yan Huang dan telah berdiri teguh di pihak Li Tianming. Dan kelima tetua bintang kaisar inilah yang menjadi juru mudi sebenarnya dari pasukan 5 elemen. Setelah sedikit pemahaman, kami tiba di pintu masuk alam leluhur. Li Tianming harus meninggalkan pemakaman kaisar dan memasuki wilayah leluhur dengan berjalan kaki. Dia berada di belakang Wei Sheng Moran. Ketika dia melihat tubuh yang tinggi dan anggun tanpa batas itu, dia benar-benar terpana. Ini terlalu besar. Dari sudut pandang Li Tianming, pinggang dan pinggulnya saja tampak seperti dua gunung menjulang tinggi dengan lekukan yang menawan. Jangan gemetar. Begitu bergetar, bumi pun berguncang, ombak pun bergulung-gulung. Sudah selesai, tanya Li Tianming dengan bibir atas yang kaku. Baiklah. Wei Sheng Moran menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri. Bagi Li Tianming, yang berada 1000 meter jauhnya, ini bagaikan puncak gunung yang menjulang dari tanah, hampir mencapai puncak pemakaman Kaisar 9 Naga. Seberapa tingginya, tanya Li Tianming sambil menggertakkan gigi. Kira-kira, dagu Wei Sheng Moran berkilau, dan ia berkata dengan sedikit malu, tubuh Dewa Zeus tingginya sekitar 50.000 meter. Tentu saja, ia baru mencapai tingkat keempat. Tingkatanku saat ini seharusnya berada di sekitar puncak 8 dewa rerun dewa bintang atas. Urutan 600 juta hantu menciptakannya pada saat ini. Keren banget. Li Tianming tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tianjiu, dia menggunakan tubuhnya untuk terbagi menjadi satu klan, dan ketika klan ini menyapu langit dan bumi dan terpecah menjadi jutaan keturunan, dia bersatu menjadi satu dan menelan mereka semua. Monster jenius macam apa yang memiliki kemampuan ini? Dalam pandangan Li Tianming, hanya ada 2 jenis jenius yang melampaui alam semesta. Salah satunya adalah orang-orang berbakat seperti dia, Li Wudi, dan Li Qingyu. Meskipun mereka memiliki modal besar dan potensi yang tinggi, mereka tetap harus melangkah selangkah demi selangkah. Tipe lainnya adalah tipe kelahiran kembali seperti Jiang Feiling dan Zi Zhen, yang mengandalkan pemulihan untuk berkultivasi dan juga dapat membuat kemajuan pesat ketika sumber daya tersedia. Namun, legenda Tianjiu karya Wei Sheng Moran harus dianggap independen dari keduanya. Mengatakannya abnormal sungguh abnormal. Kuncinya adalah selama Anda berpegang teguh pada seseorang yang kuat, Anda dapat mencapai kesuksesan dengan cepat. Li Tianming adalah paha super yang membantunya menjadi sukses dengan cepat. Bahkan sebelum saya sempat memberinya makan, saya memberinya makan ikan kecil ini begitu tinggi hingga ia terbang ke langit dan mengubahnya menjadi seekor paus raksasa di alam semesta. Pada saat ini, Li Tianming masih sedikit linglung. Ada apa? Wei Sheng Moran bertanya dengan lembut. Suaranya lembut, namun juga menggema. Aku kecanduan hidup dari istriku, desah Li Tianming.
Kamu membesarkan mereka semua, itu kemampuanmu, jangan merasa rendah diri, kata Wei Sheng Moran sambil tersenyum. Pergi. Apa aku merasa rendah diri? Li Tianming memelototinya dan berkata, patuhlah dan ikuti aku ke alam bawah leluhur. Ketika Wei Sheng Moran muncul di depan Mu Sanfeng dan saudara perempuannya, serta Li Wudi, mereka semua tercengang. Ya dewa, dia lebih tinggi dari kakek Dongfang. Mu San tercengang. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Mu Sanfeng tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa menggumamkan dua kata itu. Kelima orang itu, dengan ukuran yang berbeda-beda, meninggalkan pemakaman kaisar dan melarikan diri ke alam leluhur. Di alam leluhur, perahu dunia bawah alam leluhur sudah disiapkan, tetapi pihak lain jelas tidak menyangka Wei Sheng Moran begitu kekar, jadi wanita cantik dari laut berbintang ini hanya bisa duduk meringkuk di dalam, dan pemandangannya agak lucu. Ledakan, perahu gelap alam leluhur mulai berlayar. Ada apa? Wei Sheng Moran bertanya dengan lembut pada Li Tianming, yang tampak agak aneh. Telekinesis semua makhluk hidup telah lenyap. Sudah lama sejak aku merasakan pasang surut ini. Agak aneh. Li Tianming memutar lehernya dan mendesah, jadi, Zeus tingkat 2 begitu lemah. Tidak apa-apa, setelah kita menguasai Taiko Hengsha, kita akan melawan 8 dewa. Kau masih punya banyak waktu, kata Wei Sheng Moran. Ya, Li Tianming mengangguk. Dia hanya ingin menekankan pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kultivasinya. Saat perahu dunia bawah alam leluhur berlayar, Li Tianming tiba-tiba melihat sarang Ibel di rerun dewa atas. Ia berkata kepada Wei Sheng Moran, setelah klan dunia bawah Yan Huang menetap di bintang kekaisaran, kau akan menemaniku mengunjunginya. Ada juga laut abadi jiwa Xiao Liu, Wei Sheng Moran mengingatkan. Ya, Li Tianming mengangguk. Setelah itu, tak seorang pun berkata banyak. Setelah berlayar sekian lama, perahu leluhur dunia bawah akhirnya tiba di tujuannya, yaitu leluhur dunia bawah. Ini adalah tempat yang relatif damai di alam leluhur. Terdapat sebuah penghalang yang menahan Yan Huang Mingyuan. Di dalam penghalang tersebut terdapat area yang mirip dengan dunia gua bintang, tempat sejumlah besar kota Zeus dibangun. Material di alam leluhur terbatas, sehingga kota-kota ini pada dasarnya berwarna hitam dengan nuansa abu-abu. Seluruh langit gelap, memberikan kesan tak bernyawa, dan semuanya terasa sangat tertutup. Mu Sanfeng mendesah, beberapa tahun terakhir ini semuanya baik-baik saja. Kita telah menemukan cara untuk membuka alam leluhur. Leluhur kita menjalani seluruh hidup mereka di dunia yang gelap ini, menanggung penindasan tanpa akhir yang dibawa oleh ruang tertutup. Masa itu adalah yang paling sulit, dan warisan klan hampir terputus. Ya, Li Tianming mengangguk. Klan dunia bawah Yan Huang memang sedang menderita. Li Tianming ingin membantu mereka lepas dari penderitaan, tetapi dia juga memahami bahwa mereka masih memiliki keraguan demi masa depan klan mereka. Mereka datang. Diiringi teriakan, Dewa Kosmik klan Netherworld Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya muncul di Netherworld leluhur. Mereka muncul dan menatap perahu Netherworld leluhur, mata mereka dipenuhi kegembiraan sekaligus sedikit kebingungan. Banyak cerita tentang Li Tianming telah beredar di dunia bawah leluhur ini selama periode waktu ini. Ayo kita pergi ke Aula 5 Elemen. Para tetua sudah menunggu kita di sana, kata Mu Sanfeng. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, perahu dunia bawah leluhur mendarat di samping bangunan kubah hitam setinggi 100.000 meter. Ketika Li Tianming dan yang lainnya keluar, Dewi Mimpi setinggi 50.000 meter yang diselimuti awan psikedelik itu tentu saja menimbulkan tepuk tangan meriah. Siapa dia? Tianjiu. Hancurkan Tianjiu Yan Huang. Tapi ku dengar dia sekarang adalah istri Li Tianming. Di tengah banyak diskusi yang membingungkan, Li Tianming melangkah masuk ke Aula 5 Elemen. Begitu ia masuk, tatapan cemerlang tertuju pada mereka. Li Tianming mendongak. Wah, mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di Aula 5 Elemen ini semuanya adalah raksasa laut bintang setinggi 10.000 meter, jumlahnya ada puluhan, dan Mu Sanfeng hanyalah yang termuda di antara mereka. Ini adalah warisan Yan Huang. Mereka semua adalah tokoh yang pangkatnya di atas Kaisar Jenderal di antara 8 dewa. Sekalipun mereka hanya keturunan narapidana, mereka tidak akan pernah mengecewakan masyarakat dalam menjaga warisan yang mereka miliki. Di antara dewa Zeus yang tingginya 10.000 meter, 5 dewa di tengah adalah yang paling agung, dan lelaki tua berjubah emas di tengah juga memiliki tubuh Zeus setinggi hampir 50.000 meter. 4 lainnya juga berada antara 40.000 dan 50.000 meter. Perasaan yang mereka berikan kepada Li Tianming juga luar biasa dan tak berujung, terutama sekarang setelah kekuatan pikiran semua makhluk hidup lenyap. Menghadapi dewa tertinggi alam semesta ini,
sebagai seorang pemuda berusia kurang dari 500 tahun yang baru saja melangkah ke ranah dewa alam semesta, ia memang merasakan sedikit tekanan. Namun, penglihatan Kaisar Laut Bintang memungkinkan dia tetap tenang. 5 tetua bintang Kaisar, semua tetua, Li Tianming dan Li Wudi telah dibawa ke sini, kata Mu Sanfeng dengan hormat. Di bawah tekanan ini, suaranya sedikit bergetar. Silakan duduk, kata lelaki tua berjubah emas di tengah dengan suara agung. Namanya Dongfang Taiseng, ia mengendalikan tentara emas Yan Huang dan dikabarkan sebagai keturunan Kaisar Luantian. Kursi untuk para dewa alam semesta setinggi 10.000 meter ini sangat besar. Li Tianming duduk dengan hikmat, tatapan matanya tajam. Namun, pada saat pertama, perhatian semua orang pasti tertuju pada Wei Sheng Moran. Wei Sheng Moran tidak duduk, melainkan berdiri di belakang Li Tianming. Tingkah lakunya yang sangat cerdas mengirimkan sinyal kuat kepada klan Yan Huangming yang hadir, memaksa orang-orang untuk memusatkan perhatian mereka pada Li Tianming. Mereka adalah sekelompok orang yang sederhana dan terus terang. Jadi, percakapan pun dimulai. Dongfang Taiseng memandang Li Tianming dan berkata, pertama-tama, selamat kepada Kaisar Li Tianming karena telah membantai seluruh 1 miliar dewa dari 8 suku dan pasukan alam semesta, menekan semua suku Hengsha kuno, menyatukan Hengsha kuno, dan membangun tatanan yang damai. Dilihat dari kata-katanya, dia memang sangat sopan kepada Li Tianming. Li Tianming berkata, 500 juta pasukan Zhou Shen milik saudara Mu Sanfeng memainkan peran yang menentukan. Untuk itu, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda. Dia hanyalah hiasan di atas kue. Faktor penentu yang sesungguhnya adalah kau mewarisi warisan orang tua Guiksu dan meruntuhkan penghalang Daxia, kata cendekiawan parubaya lain berjubah hijau. Namanya King He Xiao, tetua bintang kaisar termuda, yang memimpin pawai air Yan Huang. Ia tersenyum kepada Li Tianming saat berbicara, dan Li Tianming tahu bahwa ia telah memutuskan untuk mendukungnya sejak awal. Klannya sebenarnya paling menderita di dunia bawah leluhur dan paling merindukan bintang kaisar. Hentikan pujiannya, oke. Saat King He Xiao selesai berbicara, seorang pria kekar berjubah naga kuning di sebelah kanan berbicara dengan suara berat. Dia adalah ayah Mu Sanfeng, Mu Sanhong, juru mudi Yan Huang Tumarech. Ia menatap Li Tianming dengan mata seluas alam semesta dan berkata, kau telah mencapai apa yang kami harapkan. Kehadiranmu hari ini menunjukkan ketulusanmu. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Hari ini, 10 miliar dari kami akan mengikutimu kembali ke bintang kekaisaran. Namun, demi rasa tanggung jawab, untuk menghindari konsekuensi yang tak terelakkan di kemudian hari, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan atas nama kita semua. Li Tianming telah mengantisipasi hal ini dan mengangguk, Senior Mushan, silakan bicara. 2 pertanyaan. Jawab keduanya. Mu Sanhong berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, setelah kita tiba di bintang kekaisaran, siapa yang akan menjadi pemimpin, entah itu Ordo Hengsha kuno atau Ordo yang mungkin dibentuk setelah perang dengan 8 divisi dewa di masa depan. Saat ini, selain kami, kalian tidak memiliki pasukan Zeus yang mampu melawan 8 divisi dewa, jadi kamilah yang benar-benar bekerja keras. Jadi, kami perlu tahu apa yang kami perjuangkan. Jika kalian kaisar, aku, Yan Huang, hanya akan menjadi bawahan kalian. Mungkin generasi ini akan baik-baik saja, tetapi setelah kalian, siapa yang akan memimpin Ordo baru? Saya mengerti. Pertanyaan kedua, Li Tianming mengangguk. Pertanyaan kedua, Mu Sanhong menatap Wei Sheng Moran dan bertanya dengan bibir mengerucut, bagaimana kau bisa menjamin bahwa gadis Wei Sheng Moran ini akan selalu berdiri di sisi kita? Saat kedua pertanyaan itu diajukan, seluruh orang Yan Huangming memandang Li Tianming. Di samping Mu Sanhong, ada seorang tetua bintang kaisar wanita bernama Bei Tangyan. Ia adalah ibu Mu Sanfeng dan juru mudi pawai kayu Yan Huang. Suaranya melembut saat ia berkata, kami tidak menanyakan 2 pertanyaan ini untuk menambah masalah. Kami ingin jawaban yang tulus. Jika kami tidak bisa menerima jawabannya, dan pada akhirnya menyebabkan frustrasi bagi semua orang, mungkin relokasi hari ini hanyalah khayalan. Mengapa repot-repot melanjutkannya? Tetua Kaisar Bintang terakhir, Nantian Huo, berkata, izinkan saya menambahkan Mu Sanhong baru saja mengatakan bahwa kami, Yan Huang, adalah satu-satunya kekuatan Kaisar. Ini tidak benar. Kaisar memiliki legiun hantu jahat, yang dapat menghancurkan klan Dewa Perang, dan Nona Wei Sheng Moran, yang dapat menghancurkan klan Dewa Ilusi. Sejak saat itu, hanya 2 dari 8 dewa yang telah disingkirkan. Oleh karena itu, beliau sendiri benar-benar memainkan peran yang tak tergantikan dan menentukan. Untuk itu,
seluruh klan kami menyampaikan rasa hormat. Kaisar Bintang tidak akan pernah salah memilih penerus. Sejak saat itu, Li Tianming memiliki pemahaman yang jelas tentang pikiran 5 tetua bintang kaisar dan kebingungan semua orang Yan Huangming. Semua masalah ini kritis. Sulit juga untuk menjawab dengan baik. Li Tianming merenungkan hal ini sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, semuanya, saya memilih untuk berbicara dengan ketulusan yang sebesar-besarnya. Penyebutan kata ketulusan juga sesuai dengan sikap Li Tianming saat ia secara pribadi datang ke alam Zuming untuk menyambut mereka. Jadi sesaat, semua mata orang Yan Huang tertuju padanya. Begitu pemuda ini muncul di sini, para tetua kaisar bintang seperti Dongfang Taiseng, Mu Sanhong, Bei Tangyan dan lainnya dapat melihat bahwa dia bukanlah boneka seseorang, tetapi inti kemauan yang sejati. Sungguh luar biasa bahwa keinginan besar Hengsha kuno sekarang terpusat pada seorang anak. Jadi Li Tianming mengerti mereka, karena dia masih sangat muda, hanya seorang bayi di mata mereka. Mereka ingin membawa masa depan klan pada seorang bayi, dan memperjuangkan nasib klan demi seorang bayi, yang sungguh membutuhkan keberanian. Meskipun dia memahaminya, Li Tianming memiliki idenya sendiri tentang kata tatanan. Maka, dengan tatapan mata yang serius, ia berbicara dengan suara yang tegas dan lugas. Untuk pertanyaan pertama Anda, mengenai ketertiban, jawaban tulus saya adalah tujuan strategis kita di masa depan adalah menjadikan Yan Huang sebagai fondasi kita untuk menghancurkan kendali 8 divisi dewa saat ini atas rerun dewa bintang atas dan alam semesta yang tertata rapi, serta mengembalikan Yan Huang ke puncak alam semesta. Namun, pada titik ini, Li Tianming mengangkat kepalanya lebih tinggi dan berkata dengan tulus, di masa depan, rerun dewa bintang atas akan menjadi bagian dari lingkup pengaruh kita, dan cara pemerintahan fundamentalnya akan berubah. Di masa lalu, selama era Yan Huang dan era 8 klan ilahi, tatanan kosmik dikendalikan oleh kekuatan klan, dengan garis keturunan klan yang memecah belah rakyat. Di masa depan, tatanan baru kita akan didasarkan pada dinasti dan bangsa kosmik sebagai kerangka fundamental. Dalam kerangka ini, akan ada kehendak kekaisaran yang bersatu. Klan-klan teratas akan diberikan perlakuan istimewa, tetapi kerangka secara keseluruhan akan memastikan keadilan dan kesetaraan. Kekuatan apapun yang menggulingkan 8 klan ilahi akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tentu saja, klan ilahi Yan Huang akan kembali ke alam semesta dengan kontribusi baru dan memenuhi syarat untuk menjadi keluarga kerajaan utama dinasti. Setelah selesai berbicara, Li Tianming mengeluarkan beberapa keping giok dan berkata, ini adalah sistem dan data manajemen dinasti Tianming yang saya dirikan di Xiaxingsu. Silakan lihat. Lempengan batu giok itu terbang menuju dewa-dewa kosmik Yan Huang yang tingginya 10.000 meter. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Tianming, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka harus memahami perbedaan mendasar antara klan dan dinasti. Dari kedua mekanisme ini, mekanisme dinasti jelas lebih unggul daripada mekanisme pemerintahan klan dan suku. Yan Huang dan 8 dewa adalah makhluk yang mewakili puncak kosmik kekuatan klan. Mereka adalah kemuliaan kosmik mekanisme penguasa klan, tetapi mereka juga telah mencapai batasnya. Membandingkan kedua mekanisme tersebut, sistem klan memang menguntungkan klan yang berperingkat lebih tinggi, tetapi hal ini memperlebar jurang antar klan, membuat yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Seiring waktu, eksploitasi akan semakin intensif. Misalnya, di rerun dewa Sangsing saat ini, 8 dewa bersatu untuk mengeksploitasi semua klan bintang. Dalam mekanisme ini, Dao Surgawi adalah milik 8 dewa dan tidak ada hubungannya dengan klan bintang lainnya. Cara surga adalah mengintimidasi klan lain. Mekanisme dinasti tidak sepenuhnya menghilangkan klan. Sebaliknya, klan merupakan badan utama dinasti, tetapi kehendak dinasti berada di atas klan. Di bawah kekuasaan negara kosmik, akan ada seperangkat hukum ketat yang menggantikan hukum surga. Semua orang tunduk pada aturan ini. Mereka yang bersalah akan dihukum, dan mereka yang berjasa akan dipromosikan. Selama Anda berbakat, setidaknya Anda bisa dilatih. Ini adalah isi yang dipersembahkan Li Tianming kepada klan ilahi Yan Huang. Ia menunggu lawan bicaranya selesai membaca sebelum melanjutkan, memang, ini akan membagi sebagian hasil kemenangan di antara klan bintang kosmik, tetapi mekanisme yang lebih baik akan membantu seluruh alam semesta yang teratur berkembang ke arah yang lebih baik, dan kita juga akan memiliki kendali yang lebih baik atas konsumsi dan koordinasi sumber daya bintang. Kita dapat mencurahkan banyak energi untuk mentransformasi Dao Surgawi dan menjadikannya bagian dari penerapan aturan kekaisaran. Saya mengerti. Ketika Dongfang Taiseng melihat slip giok itu, dia tahu bahwa Li Tianming datang dengan persiapan. Ia menunjukkannya secara langsung, dan memang tulus darinya,
bukannya menipu Yan Huang agar bergabung dengannya, lalu memberitahu mereka bahwa ia ingin mendirikan dinasti Tianming setelah pertempuran hampir berakhir. Faktanya, dinasti tidaklah rumit di seluruh jagat raya yang teratur. Bahkan kerajaan Suzaku di dunia debu dapat dianggap sebagai mekanisme dinasti mikro. Namun, semakin maju jagat raya, semakin kuat pula kekuatan klannya. Kohesi inti klan tidak ada bandingannya dengan dinasti. Ikatan darah lebih penting daripada hukum. Namun, Li Tianming menekankan keadilan, pembangunan, dan kesempatan bagi semua orang sebanyak mungkin. Setelah membaca semua ini, Dongfang Taiseng berkata, apa yang Anda katakan tidak sulit dipahami. Dan menurut Anda adalah kaisar pertama dinasti ini. Apakah kita ini keluarga kerajaan Yan Huang? Ya, Li Tianming mengangguk. Aku keturunan Yan Huang. Kau dan aku tak terpisahkan. Bagaimana dengan yang kedua, tanya Mu Sanhong. Li Tianming tiba-tiba tersenyum dan menunjuk pria kekar berambut merah di sampingnya. Ia berkata, pewaris peti mati Yan Huang, pengendali penghalang pelindung Yan Huang, orang paling berbakat kedua di Rerun Dewa Bintang Atas, ayah angkat saya, Li Wudi. Engah, Li Wudi sangat marah. Ia melompat dan menunjuk Li Tianming, apa kau sakit? Bagaimana mungkin seorang putra menjadi kaisar lalu melakukan hal yang sama untuk ayahnya? Li Tianming menatapnya. Ini acara resmi, apa gunanya kamu mengkhawatirkannya? Dia hanya bisa berkata tanpa berkata-kata, baiklah, aku akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan 8 divisi dewa, lalu aku akan mendirikan dinasti. Kau boleh menggunakan namaku sebagai kaisar pertama alam semesta. Li Wudi tertegun. Tidak, kau memperlakukanku seperti Ye Shaoxing. Dia segera menolak. Kamu tidak bisa menolak, kata Li Tianming sambil tersenyum. Mengapa? Li Wudi berkata dalam diam. Karena kamu adalah kandidat paling ideal di benak semua senior, kata Li Tianming sambil tersenyum. Apa? Li Wudi memandang orang-orang kuat dari semua sisi Yan Huang, dan melihat bahwa mereka menatapnya dengan ekspresi serius. Menjadi seorang kaisar bukanlah cita-citamu. Wei Sheng Moran berkata lembut kepada Li Tianming. Ya, tapi, ketika negara ini dinamai menurut namaku, aku tidak hanya akan menjadi penguasa satu generasi, tetapi juga generasi yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Laut Bintang yang sejati ada di hati rakyat. Kaisar yang memegang jabatan itu hanyalah pelaksana kehendakku, kata Li Tianming dalam hati. Oh, Wei Sheng Moran mengerti. Namun, bagi orang-orang kuat di Yan Huang, pengumuman Li Tianming tampak seperti mengundurkan diri dan membiarkan orang lain mengambil alih. Dongfang Taiseng melihat sekeliling dan bertanya, semuanya, beritahu saya apa pendapat kalian. Saya setuju dengan transisi dari klan ke dinasti, kata Nan Tianhuo dengan sederhana dan jelas. Aku juga setuju, kata King He Xiao. Aku tidak setuju. Mu Sanhong menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Nenek moyang kita, Yan Huang Protoss, adalah satu-satunya makhluk tertinggi di alam semesta. Kita telah tertidur selama bertahun-tahun dan telah menanggung begitu banyak kesulitan. Kita seharusnya tidak meninggalkan tradisi kita. Jika arwah leluhur kita di surga melihat kita berbagi sumber daya dengan semua ras lain di dunia demi mekanisme sosial, aku khawatir mereka tidak akan setuju. Aku juga tidak setuju. Bei Tang Yan memandang Li Tianming dan Li Wudi. Kalian berdua adalah pewaris, terutama Li Wudi. Kalian mewarisi darah leluhur kami dan merupakan perwujudan dari tekad mereka. Aku percaya pada kemampuan kalian, tetapi tatanan kekaisaran setelah kalian, dan untuk generasi-generasi mendatang, harus dikendalikan oleh seorang kaisar yang kuat dan terhormat. Bei Tang Yan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, begitu kekurangan penerus, dinasti akan runtuh. Mekanisme ini belum tentu lebih unggul daripada aturan klan kita. Akhirnya semua orang melihat ke arah Dongfang Taiseng. Orang tua berjubah emas itu mendesah dan berkata, saya setuju dengan ide kalian berempat, tetapi saya memilih untuk percaya pada keajaiban. Keajaiban yang dibicarakannya adalah Li Tianming. 3 lawan 2. Secara logika, kaum minoritas seharusnya mematuhi mayoritas, dan klan Yan Huang Ming telah mengambil keputusan. Namun, masalahnya adalah beberapa orang memperjuangkan cita-cita yang bukan milik mereka, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Kegagalan Li Tianming untuk meyakinkan Mu Sanhong dan Bei Tang Yan juga berarti rencana tersebut telah gagal. Namun, kedua orang ini bertentangan dengan rencana dasarnya. Bagaimana dia bisa meyakinkan mereka? Mereka rela berjuang mati-matian karena mereka ingin memaksimalkan kepentingan rakyat Yan Huang. Apakah mereka salah? Untuk sesaat, seluruh aula 5 elemen tiba-tiba terdiam. Ayah, ibu, zaman telah berubah. Nenek moyang kita memilih mereka,
yang berarti mereka telah meneguhkan segalanya tentang kalian berdua. Dari Yan Huang hingga 8 dewa, kekuasaan klan telah mencapai ujung jagat raya. Mengapa kita tidak bisa berpegang teguh pada harapan indah dan percaya bahwa kita telah tertidur selama ribuan generasi hanya untuk membangun masyarakat yang lebih besar dan lebih baik? Mu Sanfeng berdiri saat itu. Masalahnya, tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baik jika kita mengorbankan nyawa dan segalanya. Kita bahkan tidak punya syarat untuk kembali ke klan puncak di masa lalu. Mu Sanhong menggelengkan kepalanya. Ayah, Mu Sanfeng menggertakkan giginya, matanya merah. Ini adalah konflik ide, dan tidak ada yang dapat meyakinkan yang lain. Bukannya pasangan itu tidak percaya pada kemampuan Li Tianming, tetapi mereka tidak percaya pada masa depan mereka. Oleh karena itu, kami ingin mereka yang akan memberikan kontribusi untuk tujuan ini setidaknya memberikan kesempatan kepada keturunan mereka untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Dengan cara ini, bahkan jika Anda meninggal, itu akan lebih berarti. Mu Sanfeng juga tahu semua ini. Tetapi dia juga tahu bahwa Li Tianming tidak akan pernah mengorbankan dinasti Tianming yang ingin didirikannya. Itulah alasan mendasar mengapa Li Tianming berjuang begitu keras. Bingung dengan semua ini, Mu Sanfeng mendesah dalam-dalam. Di tengah keheningan, Mu Sanfeng tiba-tiba menjerit, dan tubuh dewa alam semesta yang tingginya 10.000 meter jatuh ke tanah dengan suara keras. Ah! Dia menutupi kepalanya, meronta menahan rasa sakit yang amat sangat, dan berguling-guling di aula 5 elemen. Feng Er, Bei Tang Yan menjerit dan segera bangkit, memeluk putranya, merasa amat panik. Mu Sanhong juga turun dan berdiri di samping, tangannya gemetar, matanya sedih dan kesakitan. Kakak, kakak, Mu Sanxing meneteskan air mata dan ingin berlari menghampirinya juga. Apa yang terjadi? Li Tianming cepat menangkapnya. Kutukan jiwa menghadap dinding telah berlaku. Saudaraku akan mati. Mu Sancheng gemetar seluruh tubuhnya, suaranya tercekat, dan ia sudah pingsan. Apa itu kutukan jiwa menghadap dinding? Tanya Li Tianming kaget. Ini adalah dewa kosmik setinggi 10.000 meter, dan dalam benaknya, raja generasi muda klan Yan Huangming. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mati karena sakit? Biar ku ceritakan. Melihat air mata Mu Sanqian pecah, Dong Fang Taiseng hanya bisa berbicara untuknya. Kutukan jiwa menghadap dinding adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Kaisar Langit Yan Huang ribuan generasi yang lalu kepada para penjahat berat. Selama penjahat itu bertobat di penjara, Kaisar Langit akan secara pribadi mencabut kutukan jiwa tersebut dan mengampuni nyawa mereka. Namun, perang yang menghancurkan Yan Huang terlalu tiba-tiba. Setelah kematian Kaisar Langit, tak seorang pun bisa membantu kita mencabut kutukan jiwa menghadap dinding. Kutukan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak anak muda yang sayangnya terinfeksi akan mengalami penyusutan otak dan dalam akibat kutukan jiwa pada usia tertentu, dan jiwa mereka akan tercerai-berai dan mati. Dia mengatakan hal ini dengan suara yang sangat berat. Karena ini adalah tragedi sejarah. Tragedi sejarah semacam itu telah berulang kali terjadi di antara klan Yan Huangming selama beberapa generasi, dengan banyak sekali orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Sehebat apapun bakat seorang anak muda, begitu ia terpilih oleh kutukan jiwa menghadap dinding, seambisi apapun ia akan mati. Ini bukan hari pertama Mu Sanfeng dikutuk oleh arwah di dinding. Ia bahkan menggunakan metode kompresi dan transformasi tubuh Zeus untuk memperpanjang hidupnya. Pada saat ini, kutukan yang menghadap jiwa mulai berlaku. Semua orang di aula 5 elemen bersedih, tetapi mereka hanya bisa berdiri di samping dengan tangan terlipat, hanya merasakan sakit di hati mereka. Kaisar, Mu Sanfeng meronta, menatap Li Tianming dengan tatapan muram. Sayangnya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku harus menemanimu menghancurkan Dao Surgawi. Ada terlalu banyak penyesalan di matanya. Perkataan tersebut juga menyentuh hati Li Tianming. Xiao Liu, kalian berdua keluar, teriak Li Tianming cepat. Apa-apaan ini? Bai Ye berubah menjadi awan asap dan kemudian mengembun menjadi wujud Li Tianming. Bai Ling berdiri di sampingnya, tubuhnya berubah menjadi seekor guk-guk ganas, melotot ke atas dan ke bawah. Coba selamatkan dia, kata Li Tianming cemas. Menghadapi metode Kaisar Surgawi, dia tidak punya pilihan lain selain menaruh harapannya pada jiwa leluhur, asal-muasal Dao Surgawi. Terkutuklah cacing jiwa kecil itu. Seru Bai Ye dan melayang ke kepala Mu Sanfeng. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Bei Tang Yan duduk di tanah dengan ekspresi muram. Oh, Mu Sanhong membalikkan badannya, mengepalkan tinjunya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, air matanya pun tumpah. Ayah, ibu, Mu Sanfeng tiba-tiba berteriak keras dan tegas.
Mu Sanhong tertegun sejenak dan menoleh ke belakang. Awan kabut putih muncul di atas kepala Mu Sanfeng. Ia dengan paksa mengeluarkan kutukan jiwa naga hitam dan merah. Kemudian, ia mengembun menjadi wujud Li Tianming dan menelan kutukan jiwa naga itu dalam sekali teguk. Ia mengecap bibirnya dan berkata, cacing tanah yang lezat. Ada lagi. Di sisi lain, tatapan mata Mu Sanfeng menjadi tajam dan tubuhnya dipenuhi panas, seolah-olah dia telah pulih dari kelelahan alien. Aku baik-baik saja. Kutukan jiwa yang menghadap dinding itu hilang. Mu Sanfeng tak percaya. Ia menatap Li Tianming dengan air mata menggenang di matanya. Adegan ini membuat seluruh penonton terdiam. Mu Sanhong dan Bei Tangyan menatap Li Tianming yang samar-samar seolah dalam mimpi, lalu menatap Li Tianming yang asli, dan keterkejutan di mata mereka tidak dapat disembunyikan sama sekali. Anak ini mewakili semua penderitaan mereka. Dan sekarang, dengan mudah, penderitaan terbesar dalam hidup mereka lenyap. Kaisar, Dongfang Taiseng tiba-tiba menggeram, matanya bergetar saat dia menatap Li Tianming dan bertanya, apa ini? Binatang pendamping jiwaku. Li Tianming tersenyum, lalu bertanya, Senior Dongfang, berapa banyak anak muda di klan kita yang sayangnya telah terinfeksi kutukan jiwa menghadap dinding? 80 juta. Dongfang Taiseng hampir tersedak saat mengucapkan angka itu. Kemudian, semua orang menatap Li Tianming dengan mata terbuka lebar, merasa tercekik. Li Tianming menatap Bai Ye. Bai Ye mengerucutkan bibirnya, menamparkan Bai Ling yang telah berubah menjadi guk-guk ganas dan menggeram kemana-mana, lalu berkata sambil terkekeh, kalau aku sendirian, mungkin aku harus makan selama beberapa tahun, tapi kalau ada binatang kecil ini yang membantuku, setahun sudah cukup. Siapapun yang kau sebut binatang kecil, aku akan menggigitmu sampai mati. Bai Ling meraung, menerkam ke depan, dan bergulat dengan Bai Ye. Setahun. Di dalam Aula 5 Elemen, semua Yan Huang Protoss berseru serempak. Termasuk Mu Sanhong dan istrinya, ketika mereka melihat Li Tianming lagi, mata mereka berbeda. 80 juta kutukan jiwa yang menghadap dinding. Itu berarti 80 juta jiwa. Ini juga merupakan rasa sakit sesungguhnya yang telah terukir dalam darah klan Yan Huang Ming selama bertahun-tahun. Ketika percakapan di Aula 5 Elemen menyebar, Li Tianming tidak menyangka bahwa suara gemuruh seperti gelombang pasang tiba-tiba datang dari luar. Setidaknya ada puluhan juta orang Yan Huang Ming, yang mengangkat tangan dan berteriak pada saat yang sama, hanya meneriakkan dua kata, yaitu Kaisar. Saat ini, masing-masing dari mereka sebenarnya adalah orang tua biasa. Dengan 80 juta penduduk, terdapat ratusan juta orang tua dan anggota keluarga. Di dunia bawah leluhur ini, bahkan jika banyak orang cukup beruntung untuk terhindar dari kutukan jiwa yang menghadap tembok, ketika mereka menjadi orang tua, mereka masih khawatir bahwa anak-anak mereka akan terpengaruh. Kekhawatiran semacam ini dapat dikatakan menyertai setiap anggota klan Yan Huang Ming sepanjang hidup mereka. Kelahiran seorang anak adalah hal yang indah. Namun, kutukan jiwa yang menghadap dinding akan mengubah masalah ini menjadi bencana dan penderitaan, serta mengubahnya menjadi kehidupan yang tanpa harapan. Selama bertahun-tahun, kutukan jiwa yang menghadap dinding telah meninggalkan begitu banyak rasa sakit di hati mereka. Saat ini, sorak-sorai mereka untuk kata Kaisar begitu khusyuk dan tulus. Suara-suara berapi-api yang datang dari luar juga mengguncang hati setiap dewa alam semesta Yan Huang yang tingginya lebih dari 10.000 meter di Istana 5 Elemen. Dongfang Taiseng melirik keluar dan melihat bahwa bahkan lelaki tua itu menitikkan air mata di matanya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Li Tianming dan berkata lantang, saya mohon kepada Kaisar untuk menyelamatkan orang-orang dari klan saya yang menderita kutukan jiwa menghadap dinding. Senior Dongfang, kata Li Tianming dengan sungguh-sungguh, ini tanggung jawabku. Dengan kata-katanya, batu-batu besar di hati semua orang Yan Huang Ming di dalam dan di luar Aula 5 Elemen hancur. Yang lebih terpuji adalah bahwa Li Tianming tidak berniat menggunakan masalah ini untuk menegosiasikan persyaratan. Mendengarkan suara-suara orang Yan Huang Ming yang tak terhitung jumlahnya di luar, Dongfang Taiseng memandang Mu Sanhong dan Bei Tangyan dan berkata, kalian berdua. Mu Sanhong menyela dan menatap Li Tianming. Pertama-tama, terima kasih telah menyelamatkan putraku. Kedua, aku sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan orang-orang sukuku yang menderita. Namun, mengenai mekanisme tatanan ke depannya, kami akan tetap mempertahankan pendapat kami atas nama beberapa anggota suku kami. Tidak apa-apa, Li Tianming tidak terkejut setelah mendengar ini. Pasangan itu adalah orang-orang yang memiliki cita-cita. Jika mereka mengkhianati tanggung jawab dan cita-cita klan karena kebaikan Li Tianming, itu berarti cita-cita mereka terlalu lemah. Namun Li Tianming yakin bahwa selama mereka sungguh-sungguh memahami dan mengenalnya,
suatu hari dia akan mampu memperoleh pengakuan dari kedua tetua bintang kaisar ini dan orang lain yang memiliki gagasan yang sama dengan mereka. Mengenai dua pilihan, dinasti Tianming dan klan ilahi Yan Huang, Li Tianming sendiri masih dalam tahap penjajakan. Ia meminta bawahannya untuk merujuk pada banyak pengalaman manajemen dinasti-dinasti tersebut. Seringkali, semakin rendah tingkat dunia, semakin lengkap dan teratur sistem politiknya. Oleh karena itu, ia juga berusaha menciptakan dunia baru dalam pikirannya. Ia tidak dapat menjamin kepada semua orang bahwa dinasti Tianming pasti akan lebih baik daripada yang sekarang. Argumen semacam ini akan lebih baik jika dia dan klan Yan Huang melakukannya bersama-sama. Li Tianming kemudian berbicara terus terang kepada kelima tetua bintang kaisar dan berkata, semua pendapat yang diungkapkan hari ini dapat disimpan. Namun, demi kenyamanan penanganan selanjutnya, saya dengan hangat menyambut kalian semua, rekan-rekan senegara saya, untuk membawa pulang semua yang telah kami, orang-orang Wandai, tinggalkan dan kembali bersama saya ke rumah sejati kami. Di Aula Lima Elemen, para dewa alam semesta dalam jarak 1000 meter saling memandang. Akhirnya, Mu Sanhong dan Bei Tang Yan berjabat tangan dan berkata kepada Li Tianming bersamaan, terima kasih, Kaisar. Seluruh rakyat Yan Huang akan mengingat kemurahan hati dan ketulusan Anda. Ketika mereka mengatakan ini, beberapa perbedaan sebenarnya tidak begitu penting. Karena inti dari perbedaan pendapat ini terletak pada masa depan. Masa depan tidak diketahui. Selama mereka bersedia berjuang sepenuh hati demi cita-cita Li Tianming dan tidak menyesal, apa pentingnya perbedaan pendapat? Jika saatnya tiba, akan ada jawaban. Ketika Mu Sanhong dan istrinya mengangguk, situasi pun menjadi tenang. Bagus. Mu Sanfeng lolos dari maut dan menunggu akhir terbaik. Pria jangkung dan perkasa itu berlinang air mata. Dia adalah harapan masa depan klan Yan Huang Ming. Kematian dan kelahirannya kembali bagaikan pertanda, melambangkan bahwa klan Yan Huang Ming masih akan memiliki masa depan. Jadi, Dongfang Taiseng membuka pintu Aula Lima Elemen, dan membawa Li Tianming, Li Wudi, Wei Sheng Moran, dan semua orang berjalan keluar dari Aula Lima Elemen dan datang ke depan puluhan miliar tentara Yan Huang yang menunggu di sana. Aku datang. Semua orang menahan napas. Mata mereka terbakar saat melihat Li Tianming dan Dongfang Taiseng. Pada saat ini, kelima tetua bintang kaisar melangkah maju bersama dan, di hadapan semua orang, dengan lantang menyatakan dengan suara yang paling agung, dahsyat, dan heroik mulai sekarang, bangsaku akan mengambil segalanya dan kembali ke bintang kaisar Yan Huang. Mulai sekarang, kita akan berjuang untuk kebangkitan Yan Huang dan berjuang untuk amanat kaisar langit. Ledakan, sorak-sorai paling antusias meledak di dunia bawah leluhur yang tertutup ini. Di dunia ini di mana semua orang adalah Zeus, semua klan Yan Huang dan Ming hampir kehabisan tenaga untuk melampiaskan antusiasme dan kegembiraan mereka. 10.000 generasi telah bertahan dan berkembang biak hingga hari ini, dan mereka akhirnya menjadi generasi yang dapat lepas dari lautan penderitaan dan ikut serta dalam perjuangan besar peremajaan. Warisan Bandai yang sulit dan ketekunan Bandai telah memberi kita harapan hari ini. Bagaimana mungkin klan seperti itu tidak dikagumi? Li Tianming tidak pernah menyangkal klan Yan Huang. Li Tianming tersentuh oleh kegigihan keturunan Yan dan Huang yang ditindas sebagai budak di Sang Xingsu, serta Long Xing dan Long Qian. Masing-masing dari mereka berjuang melawan belenggu surga. Keturunan klan Yan Huang Ming di sini, sebagai penjahat buangan yang membawa kutukan jiwa menghadap tembok, tidak membenci garis keturunan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengemban misi untuk menghidupkan kembali klan, dan mewariskan api dewa alam semesta kepada Yan Huang, beserta berbagai keterampilan dan taktik tempur. Jadi, daripada mengatakan bahwa mereka berperang untuk Li Tianming, lebih baik mengatakan bahwa Li Tianming berperang untuk mereka. Tidak banyak hal dalam cita-citanya yang benar-benar menjadi miliknya. Ini situasi yang menguntungkan. Di tengah sorak-sorai bersejarah ini, operasi bergerak yang giat dimulai. Ini bukan perpindahan biasa, melainkan sebuah warisan yang bernilai puluhan miliar, mencakup seluruh keterampilan dan siasat bertempur, warisan jiwa leluhur, makam leluhur, dan sebagainya, ke rumah baru. Mu Sanfeng membawa pulang banyak foto bintang kaisar. Foto-foto ini telah lama menyalakan mimpi mereka. Ketika Li Tianming berjanji kepada Mu Sanfeng, banyak orang sebenarnya sedang mempersiapkannya. Tidak banyak orang yang benar-benar merasa gelisah dan skeptis. Mereka memang lebih rasional dan tidak tergoda oleh godaan di kota asal mereka. Misalnya, Mu Sanhong, ketika semua orang sedang sibuk pindah, diam-diam mendekati Li Tianming. Meskipun sedikit malu, ia tetap berbisik, Kaisar, Anda belum menjawab pertanyaan kedua saya. Li Tianming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata,
sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan tentang pertanyaan ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Tanya Mu Sanhong. 4210.